Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Yang kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih sepanjang satu hari ini kami sungguh-sungguh dapat menikmati berkat dan pertolongan-Mu yang mengizinkan kami mengerjakan tugas dan pelayanan kami masing-masing, dan mengumpulkan kami kembali bersekutu bersama-sama di rumah keluarga yang kami kasihi di sini melalui ibadah pertanian Minggu di Minggu satu ini. Kiranya Engkau pun berkenan menolong kami untuk memahami dan menerima firman-Mu yang bersama-sama akan kami dengarkan. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita dalam ibadah pertanian Minggu malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dan keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak terlihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus yang benar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Perkataan ini sungguh luar biasa. Kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Tentu mendengar sebutan ini kita pasti bangga, bahagia, senang karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bila kita disebut sebagai anak-anak Allah, lalu pertanyaannya, apakah istimewanya bagi kita kalau kita ini adalah anak-anak Allah? Apakah keunggulannya bagi kita kalau kita ini adalah anak-anak Allah? Kalau kita baca nanti di rumah, Galatia 4 ayat 7,
di sana jelas dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi keistimewaan kita ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, itu berarti kita adalah pewaris. Apakah yang kita warisi? Kediaman Allah, milik Allah, yaitu surga. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita inilah yang berhak mewarisi kerajaan Allah, surga miliknya Allah yang disediakannya bagi kita. Dan kita dilayakkan untuk itu karena pengorbanan Kristus yang baru saja kita peringati 2 minggu yang lalu ya. Kalau bukan Kristus yang berkorban, itu tidak akan menjadi milik kita. Tapi karena Kristus berkorban, sehingga kita dilayakkan sebagai anaknya, lalu kita pun berhak menjadi pewaris kerajaan Allah. Tapi ini yang kita tidak boleh lupa, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa penebusan yang telah dilakukan oleh Yesus, ingatlah bahwa itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena ini hidup kita ini luar biasa, tapi karena apa? Melainkan kebaikan semata dan kasih sayangnya kepada kita. Jadi yang pertama tadi, kita ini disebut sebagai anak Allah. Kalau kita ini anak Allah, kita adalah pewaris kerajaan Allah. Apakah yang membuat kita berhak mewarisi kerajaan Allah? Pengorbanan Kristus. Ingat, Kristus itu berkorban bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena apa? Kebaikannya dan kasih sayangnya kepada kita. Dan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, gratis, tidak berbayar. Nomor harta molo dilengok kita gratiskan. Begitulah Allah memberikan kebaikannya, kesetiaannya, pengorbanannya, dan kasih setianya kepada kita secara cuma-cuma dan gratis. Lalu bila kita disebut sebagai Allah, apakah yang harus kita lakukan? Nah ini, kita kan udah disebut nih sebagai anak-anak Allah, tapi harus ada juga tandanya, ya kan? Harus ada juga tandanya. Kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Maka untuk memahami apakah tandanya bagi kita, kalau kita ini sudah pantas, sudah layak disebut sebagai anak-anak Allah, maka mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Apakah yang hendak Ia ajarkan kepada kita? Yang pertama, kita diminta untuk hidup dalam kekudusan dan jangan berbuat dosa. Yang tertulis dalam ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Hidup dalam kekudusan dan jangan lagi berbuat dosa. Perilaku kita harus sesuai dengan ajaran Kristus. Jangan seperti khotbah yang hari Minggu lalu. Enggak hitam, enggak putih. Hitam masuk, putih pun masuk. Sama seperti ajaran Kristus ini. Ajaran Kristus dia masuk, ajaran di luar Kristus pun dia juga kerjakan. Jangan. Tapi orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, dia menjaga kekudusannya. Dengan cara apa? Perilakunya sesuai dengan ajaran Kristus. Salah satunya adalah kasih, berbuat baik, mau mengampuni, dan mau memaafkan. Lalu percaya pada Kristus. Jangan ragu, percaya sepenuhnya kepada Kristus. Jangan sebaliknya yang sering dilakukan oleh banyak orang. Percaya kepada Kristus, tapi percaya juga kepada dukun, peramal, apalagi primbon. Mau cari jodoh, buka dulu buku primbon, ya kan? Macam-macam itu kan. Terus apalagi? Menghindari segala yang disebut dengan kenajisan.
hal-hal yang mendatangkan kebencian bagi Tuhan, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, itulah hal-hal yang disebut sebagai kenajisan. Mendua hati, meragukan Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan, meragukan kekuasaan Tuhan, inilah yang disebut sebagai kenajisan. Maka kita, anak-anak Allah, harus memiliki hidup yang disebut dengan kekudusan dan jangan lagi mau berbuat dosa. Berkali-kali ini kita dengarkan ketika kita hendak menerima perjamuan kudus kan, alani i au madok tuho nungase sabi dosam unang beda dati berdosa. Jangan lagi lakukan dosa dan jangan lagi hidup di dalam dosa. Kalau tadinya hobinya berbohong, kurangilah dikit, ya kan? Kalau tadinya hobinya mengakali donganna, kurangilah dikit. Kalau mungkin berhenti secara tiba-tiba akan sulit bagi kita, tapi lakukan secara perlahan-lahan, pelan-pelan. Samanya itu seperti seorang perokok berat. Gak ada pula di sini perokok berat ya. Bersih semua. Samanya itu kayak seorang perokok berat. Berhenti berokok langsung total berhenti dan mungkin. Tapi maksudnya yang satu hari biasanya 10 bungkus kurangilah jadi 9,5 bungkus. Contoh yang sehari biasanya 1 bungkus kurangilah jadi 3/4 bungkus. Itu kan lama-lama nanti jadi 2 batang sehari. Lama-lama apa lagi jadi 1 batang sehari. Lama-lama nanti dipegang-pegang tapi nggak bisa. Lama-lama dia berhenti, ya kan? Dan gue tok pun, so ini dulu saya, dan gue langsung stop, kayak rem tiba-tiba ya kan? Kalau kita berkendaraan pun rem mendadak, rem tiba-tiba terlempar juga kita kan, ya kan? Mental juga badan kita. Jadi belajarlah pelan-pelan, karena apakah tanda bagi kita bahwa kita ini disebut sebagai anak-anak Allah hidup dalam kekudusan. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat 7 nas khotbah ini kita belajar, jangan mau disesatkan oleh godaan iblis. Iblis ini kan suka kali menggoda, suka kali menyesatkan. Apa yang tidak disukai iblis? Melihat orang yang taat beriman. Apa yang dibenci oleh iblis? Melihat orang yang rajin berdoa. Apa yang dibenci oleh iblis? Melihat keluarga yang harmonis. Apa yang dibenci oleh iblis? Melihat orang tua dan anaknya sama-sama bergandengan tangan datang ke gereja. Iblis itu selalu berusaha keras bagaimana caranya untuk menggagalkan kerajinan kita. Contohnya tadi kan, iblis itu juga bekerja itu, ujang, udahlah, ngapain ke pertanyaan? Ini lagi musim demam flu ini, tidurlah. Nanti karena gerimis sedikit, pusing kepalamu, itu kan? Buktinya dikit yang datang kan? Nah, ini yang udah menang ini, melawan godaan iblis. Matong akan mau lihat manihamu, monak kamu kan? Lalu si bolis, itu dah. Kalian mau nipai masih bolis lebih pituan. Biarin dulu dia masuk ke pertanyaan itu, ya kan? Nanti di pintu kita goda lagi dia. Udahlah nggak usah dengarin khotbah yang tadi itu. Sebentar aja lah obatnya. Ayo kumat lagi katanya kan? Padahal udah berjanji dalam hati. Oh iya ya, masuk akal yang dibilangin itu. Berarti mulai besok kurangilah yang merokok ini. Tapi di jalan, udahlah, hisap lagi lah. Apalah lagi itu? Itulah iblis itu. Kerjaannya menggoda, merayu, sampai kita tergoda. Itulah bedanya Yesus dan Yudas. Kalau kita ingat ya masa-masa pasien itu, ketika Yesus dicobai sampai 3 kali, apa kata Yesus? Jadikanlah, kau kan lapar, jadikanlah daging ini jadi roti. Oh jangan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Jatuhkanlah dirimu, kau kan anak Tuhan, pasti dikirim malaikatnya. Oh jangan, tetapi Yudas apa yang dilakukan?
dungi diului ibana ma simulisi. Lau ma ibana mertutup dotak paparisei digadis ma Yesus hargani 20 perak. Itu imam molo si Judas dioloi simulisi mamila di bawah. Jadi hari ini kita diingatkan, anak-anak Tuhan, apakah tandanya bagi kita? Oh iya ya, firman ini katakan, kau adalah anak-anakku. Kita semua yang hadir di sini, anak-anak Allah. Apakah tandanya bagi kita? Jangan mau disesatkan oleh iblis. Jadi langsung katakan, iblis, enyahlah engkau dari sisiku. Jadi mau ngasongona dong dongan musuh takkan, teman, makuat. Kamu rapat, nggak dapat udah ngekat. Ano maka perkuri na isi na bolis lau si lagi kon. Atau dok ko soli. Enggak seru. Marua lau si kan mak. Kali joni si bolis di. Lawanlah iblis itu. Ingat ya, iblis itu nggak suka lihat orang salah. Nggak suka lihat orang baik-baik. Yang disukai iblis itu apa? Berbeda menyakiti orang. Yang disukai iblis itu apa? Tidurlah kita ini. Nggak usah dengar firman Tuhan. Itu sebabnya dalam Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Coba silakan dibuka. Siapa yang udah dapat Alkitabnya? Roma 12 ayat 2. Yang udah dapat langsung dibaca ya, kuat-kuat suaranya ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah, ya baca nak. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Itu jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini suka berpura-pura, jangan mau sama. Kalau dunia ini suka munafik, jangan mau sama. Kalau dunia ini suka berpura-pura baik, bersandiwara, jangan mau sama. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita terima perubahan, apa yang terjadi? Kamu akan dapat membedakan manakah yang baik dan manakah yang benar. Itulah ciri-ciri dan tanda bagi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita diingatkan bahwa kita punya status yang luar biasa, yang istimewa. Kita adalah anak-anak Allah. Apakah tandanya bagi kita? Kalau kita sebagai anak-anak Allah, hiduplah dalam kekudusan. Lalu yang kedua, jangan pernah mau disesatkan oleh iblis. Karena itu, mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Mengkoreksi diri kita masing-masing. Unang halak pareso. Unang halak koreksi, tetapi hatimu, dirimu periksa dan renungkanlah. Apakah sebagai anak-anak Allah, kedua tanda yang diberikan dan dijelaskan melalui firman ini telah kumiliki? Apakah sebagai anak-anak Allah, kedua tanda, kalau aku ini, kalau hidupku ini tidak akan mau lagi berbuat dosa, menjaga kekudusan. Kalau hidupku ini tidak akan mau lagi disesatkan oleh iblis. Maka dari firman ini untuk kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu, tetaplah percaya kepada Tuhan sampai ajal menjemput hidupmu. Tetaplah percaya hanya kepada Tuhan. Jaga hidupmu supaya tetap kudus. Jaga hidupmu supaya tetap hidup. Lalu lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun orang menentangmu, selama itu baik dan berkenan kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa kami ini istimewa di hadapan-Mu karena kami adalah anak-anak yang telah Kau pilih, Kau tebus dan Kau selamatkan karena kebaikan dan kasih-Mu pada kami. Ajarlah kami Tuhan, agar sepanjang perjalanan hidup kami di dunia ini,
kami dapat menjaga hidup kami dalam kekudusan. Kami dapat menjaga hati kami untuk menolak segala godaan iblis, agar kami tetap setia dan berusaha belajar sepanjang hidup kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami yang indah malam hari ini melalui keluarga Amang Ondi Tampu Bolon beserta keluarga yang telah membuka pintu rumah ini, menyediakan rumah ini sebagai tempat peribadahan bagi nama Tuhan. Mari Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Engkau cukupkan segala keperluan mereka. Engkau bantu dan Engkau tolong dalam setiap pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Jadikan apapun yang mereka kerjakan, yang mereka pikirkan, yang mereka rencanakan, menjadi berkat yang mendatangkan sukacita bagi keluarga ini. Bahkan pergumulannya pun kami serahkan hanya pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa bekerja dan campur tangan bagi keluarga ini. Berkati Tuhan kedua anak-anak kami, Ondi dan Christian. Dalam studinya, Engkau yang menjadikan anak-anak kami ini menjadi anak yang cerdas karena hikmat, pengertian, dan kepintaran yang daripadamu yang senantiasa mengendalikan hati dan pikirannya. Persiapkan cita-cita yang cerah, masa depan yang baik bagi kedua anak kami ini. Begitupun kedua orang tuanya. Jauhkan dari sakit penyakit dan berikanlah umur yang panjang. Dan juga seluruh jemaat-Mu di Nunggu Satu ini Tuhan, kami berdoa yang sedang mengalami sakit, yang sedang menjalani proses pemulihan, yang sedang bergumul, semuanya kami serahkan hidupnya padamu. Yang tidak dapat hadir karena sesuatu hal, berkati juga kehidupan mereka. Akhirnya kami serahkan hidup kami, pergumulan kami, dan juga doa-doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Marilah kita kembali